Halo teman-teman dimanapun berada, salam sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Oki Anggara, saya dari Generasi Cerdas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait dengan motivasi belajar di masa PJJ. Nah, memang ketika pembelajaran jarak jauh diberlakukan karena adanya pandemi COVID-19, ada begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh siswa, guru-guru, dan siapapun yang berada dalam lingkup ataupun aktivitas pendidikan seperti itu. Nah, salah satu alternatif solusinya adalah dengan meningkatkan motivasi belajar supaya pembelajaran tetap bisa kondusif, tetap berjalan dengan sebagaimana mestinya seperti itu. Nah, pemaparan ini dilakukan dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah, khususnya di SMK Negeri 21 Jakarta. Jadi, kepada teman-teman siswa kelas 10, selamat menyaksikan dan saya harap bisa mengambil ilmu dari apa yang saya sampaikan. Oke, kita mulai ya, teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan motivasi belajar di masa PJJ. Oke, nah kita coba cari tahu lebih dalam apa itu belajar, kemudian motivasi itu apa sih? Lalu seberapa penting motivasi itu bagi seseorang? Penting nggak sih atau penting nggak penting? Terus tentunya kita juga akan mencari tahu terkait dengan alasan kenapa kita perlu belajar. Nah, karena ini adalah dua hal yang penting ya terkait dengan belajar dan motivasi. Oke, nah pertama kita coba cari tahu dulu apa sih motivasi itu. Nah, kalau kita merujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi ini merupakan kata kerja ya dari noun, yaitu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, jadi pada intinya merupakan suatu dorongan gitu ya, itu motivasi. Kemudian, motivasi dari jurnal yang saya baca, bisa dipahami sebagai perubahan energi. Jadi ada energi dari dalam diri kita, dari dalam pribadi, yang ditandai dengan timbulnya afektif, yaitu berupa perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Nah, artinya motivasi ini merupakan dorongan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, gitu ya. Poin pentingnya di situ. Nah, kemudian kalau kita lihat kata belajar masih merujuk pada KBBI. Nah, belajar itu merupakan usaha untuk memperoleh kepandaian atau ilmu gitu ya. Jadi usaha, kegiatan, aktivitas gitu kan, karena verb nih, kata kerja. Bisa juga sebagai latihan ataupun perubahan tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Tadi ya perubahan tingkah laku terkait dengan dari yang tadinya nggak bisa, yang tadinya nggak paham, jadi paham. Itu adalah bagian dari belajar juga, seperti itu. Nah, kemudian belajar bisa kita pahami sebagai usaha sadar yang dilakukan oleh individu dalam perubahan tingkah laku, baik melalui latihan, kemudian pengalaman yang menyangkut aspek-aspek kognitif, yaitu pengetahuan, afektif, perasaan, dan psikomotor atau keterampilan, gitu ya, untuk memperoleh tujuan. Jadi poin pentingnya terkait dengan belajar adalah adanya usaha sadar, jadi usaha yang timbul dari diri kita sendiri untuk memperoleh suatu tujuan tertentu, gitu ya. Nah, berarti kita bisa pahami nih kalau belajar itu merupakan sebuah proses ya, teman-teman. Jadi dimulai dari motivasi. Motivasi itu bisa mendorong kita untuk beraktivitas untuk belajar dengan cara untuk meraih tujuan tertentu. Jadi belajar adalah bagian dari proses untuk mencapai tujuan tertentu dan perlu dilandasi oleh sebuah motivasi. Inilah pentingnya suatu motivasi. Dia bisa mendorong kita untuk beraktivitas dalam mencapai tujuan. Itu poin pentingnya. Nah, contohnya ini. Contohnya, motivasinya adalah membahagiakan orang tua. Belajar itu bisa jadi salah satu cara atau prosesnya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk menjadi ahli atau profesional di bidang tertentu. Lalu apa hubungannya dengan motivasinya? Nah, tentunya ketika kita menjadi ahli atau profesional di bidang tertentu, kita bisa menjadi kebanggaan keluarga. Kita bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, kayak gitu kan. Kemudian kontribusi kita diharapkan oleh masyarakat.
Nah, secara tidak langsung orang tua akan bangga tentunya kepada kita, kemudian kita juga mendapatkan penghasilan, income gitu ya yang begitu layak sehingga bisa membantu orang tua untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, kayak gitu ya. Nah, contoh yang lainnya misalkan kita ingin memberikan dampak sosial dan ekonomi. Ini adalah motivasinya, dorongannya. Tentunya bisa juga dilakukan dengan cara belajar terlebih dahulu karena sebagian besar dari kalian adalah berstatus sebagai pelajar yang tugas utamanya adalah belajar. Nah, tujuannya adalah menjadi pengusaha yang handal. Ingin memberikan dampak bisa juga dengan tadi menjadi pengusaha, membuka lapangan pekerjaan, menghidupkan perekonomian, ekonomi kreatif dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Jadi belajar ini adalah proses gitu ya untuk mencapai tujuan. Dan diperlukan adanya motivasi untuk bisa mencapai dorongan tersebut kayak gitu. Nah, kemudian ini ada suatu fakta yang perlu diketahui kayak gitu ya. Fakta yang perlu diketahui bahwa siswa yang kurang berprestasi itu ternyata bukan disebabkan oleh kemampuannya yang kurang, bukan karena bodoh kayak gitu ya, bukan karena kemampuan otak dan lain sebagainya. Tapi karena tidak adanya motivasi untuk belajar. Sehingga apa? Sehingga tidak berusaha untuk mengarahkan segala kemampuan yang ada. Ingat bahwa setiap dari kita itu punya kemampuan, punya potensi kayak gitu ya untuk meraih tujuan masing-masing. Oke, kita lanjut. Lalu berikutnya ada nasihat agama. Karena saya Muslim, maka saya mengutip nasihat dari Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan dengan perihnya kebodohan. Nah, maksudnya begini teman-teman, ada begitu banyak keperihan, kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapi jika kita tidak kuat untuk menahan lelahnya belajar. Dalam artian ketika kita menjadi tanda kutip gitu ya, manusia bodoh kayak gitu kan, akan ada banyak sekali resiko yang dihadapi. Misalkan terkait dengan bisa saja mudah untuk ditipu atau dibohongi oleh orang lain gitu ya, karena ketidakmampuan kita dalam mengetahui dan memahami sesuatu lebih mendalam, itu salah satu contohnya. Kemudian juga bisa juga berkaitan dengan kebermanfaatan kita terhadap orang-orang sekitar. Nah, kayak gitu. Karena kita tidak memiliki ilmu, kita tidak memiliki keterampilan, sehingga kemampuan kita untuk berkontribusi terhadap orang-orang sekitar itu tidak terlalu berdampak gitu ya. Dan tadi itu akan berimplikasi kepada terkait dengan kesempatan kerja misalkan, kemudian kemampuan untuk memperoleh suatu pekerjaan dan mendapatkan penghasilan, mencukupi kebutuhan sehari-hari dan lain sebagainya. Tapi tidak hanya sampai di situ, ini berkaitan dengan kebermanfaatan gitu ya tentunya. Dan penanggulangan segala resiko-resiko yang akan kalian hadapi di masa depan. Tujuannya ke sana kayak gitu ya. Nah, kemudian ini ada satu pertanyaan. Lalu untuk apa sih kita belajar? Coba kalian renungkan secara pribadi dan jawab secara spontan dan jujur di kolom komentar coba ya. Langsung ketika kalian menyimak video ini, coba kamu renungkan lalu tulis alasan atau jawabannya untuk apa sebetulnya kita belajar secara spontan dan jujur ya. Oke? Oke, sudah menuliskan jawabannya masing-masing. Sekarang kita lanjut. Nah, sebenarnya tidak ada jawaban yang universal atau tidak ada jawaban yang umum yang terkait dengan pertanyaan tadi. Untuk apa kita belajar ini tidak ada jawaban yang universal ataupun baku seperti itu. Nah, kenapa? Karena alasan belajar seseorang adalah sesuatu yang bersifat pribadi. Pribadi dan bahkan bisa disebut sakral atau suci gitu ya. Jadi artinya setiap orang itu punya landasan motivasinya sendiri-sendiri. Jadi bisa berbeda-beda. Nggak ada yang namanya jawaban template seperti itu ya. Nah, terus gimana caranya supaya kita bisa menemukan motivasi untuk belajar kayak gitu? Nah, poin pentingnya adalah menemukan tujuan hidup. Tadi kan, ini terkait dengan motivasi, belajar, dan tujuan. Jadi poin pentingnya adalah coba kamu temukan tujuan hidup kamu. Nah, terus gimana cara menemukan tujuan hidupnya? Bisa dilakukan dengan keluar dari zona nyaman dan jelajahi dunia. Lalu, coba kegiatan yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
Tapi kan sekarang lagi pandemi, lagi PJJ, nggak bisa kemana-mana. Maksudnya bukan seperti itu. Artinya gini, keluar dari zona nyaman itu berarti coba tinggalkan aktivitas-aktivitas, masing-masing dari kalian yang yang bersifat rutinan dan bisa dikatakan tidak produktif gitu ya. Misalkan, oh karena di rumah aja ya paling belajar gitu kan, belajar online, kemudian, apa, rebahan gitu ya, nonton hiburan misalkan, lihat-lihat sosial media, kemudian nonton film atau misalkan main game dan sebagainya, istirahat, tidur, makan dan lain sebagainya. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang bisa dikatakan kurang produktif tadi, coba ditinggalkan, keluar dari zona nyaman tersebut. Tapi jelajahi dunia dalam artian, ini tadi, coba lakukan kegiatan hal-hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Misalkan, oh, suka nonton anime atau misalkan suka nonton drama Korea misalkan. Nah, ini bisa dilakukan dengan hal-hal yang lebih, berarti. Misalkan belajar menggambar anime, kayak gitu, membuat anime, kayak gitu kan. Itu kan belum pernah dilakukan sebelumnya. Kalau yang tadinya hanya melihat, akhirnya berusaha untuk memaksimalkan potensi kayak gitu ya dengan cara belajar menggambar. Kalau misalkan suka nonton drama Korea, coba belajar bahasanya, kemudian mempelajari budaya, kehidupan politik dan lain sebagainya. Jadi cobalah keluar dari zona nyaman dan temukan tujuan hidup. Barangkali nanti bisa menemukan tujuan hidup dalam proses tersebut gitu ya. Nah, ini cari tahu apa yang kamu perjuangkan melalui penjelajahan dengan dunia sekitar tadi. Dengan mengeksplorasi hal-hal yang belum pernah ditemukan sebelumnya, nanti akan menemukan alasan kenapa saya harus melakukan ini, kemudian manfaatnya apa buat saya, terus masa depannya bagaimana. Seperti itu maksudnya. Nah, poin pentingnya di sini, ketika teman-teman sudah menemukan tujuan belajarnya masing-masing oleh diri sendiri, maka belajar itu tentunya bukan suatu beban, bukan bukan paksaan, kemudian tapi melainkan belajar itu jadi suatu hal yang menarik, yang nggak ngebosenin tapi menyenangkan. Jadi ya bawaannya pengen belajar terus-menerus, karena kita senang kayak gitu kan, merasa tertarik dan melakukan hal yang kita suka. Poin pentingnya di situ teman-teman. Oke, lanjut. Nah, tapi kadang ada aja alasan gitu ya. Tapi sekarang kan lagi pandemi, bosen belajar di rumah terus gitu ya. Nah, ada suatu istilah yaitu namanya Zoom fatigue gitu ya, atau kelelahan dalam menghadapi video conference gitu ya selama online, kemudian atau ada pertemuan-pertemuan meeting dan lain sebagainya kayak gitu kan. Nah, ini adalah sedikit alasan-alasan, tantangan-tantangan yang memang sering kita hadapi di masa PJJ gitu ya, merasa kelelahan karena terlalu banyak menyimak video conference kayak gitu ya, video pembelajaran secara daring. Nah, sebetulnya ada beberapa tips kayak gitu kan, ini beberapa tips untuk menangani hal tersebut kayak gitu ya. Misalkan salah satunya bisa dilakukan dengan cara cukup singkat gitu ya, pertemuannya jangan terlalu lama berjam-jam karena pastinya akan membosankan, melelahkan. Kemudian give your eyes a break kayak gitu ya. Sesekali coba melihat ke sekitar gitu ya, ke area sekitar, jangan terus menatap layar kaca atau bisa juga dilakukan dengan memejamkan mata sebentar gitu, mengedip seperti itu juga bisa dilakukan. Kemudian coba ambil catatan, take notes a paper kayak gitu ya, supaya nggak terlalu bosan nyimak dan ngeliatin terus, bisa sambil catat-catat kayak gitu ya. Atau misalkan kalau bosen ngeliatin layar, capek, earphone calls are still an option kayak gitu ya. Jadi bisa jadi pilihan yang lainnya juga dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa tipsnya seperti itu ya. Nah, yang paling penting adalah bahwa keterbatasan itu bukan penghalang ya teman-teman. Meskipun memang kita dibatasi oleh jarak kayak gitu kan. Karena adanya pandemik, jadi harus berjarak dan tidak bisa kemana-mana. Tapi ini bukan suatu penghalang. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat sejarah gitu kan, banyak orang-orang inspiratif, ya orang-orang besar gitu ya, para tokoh yang lahir, momentum besar itu yang datang juga dari adanya keterbatasan-keterbatasan yang ada. Misalkan dalam sejarah kita, itu dihadapkan oleh adanya keterbatasan terkait dengan senjata pada masa penjajahan gitu ya. Tapi dengan adanya tetap semangat, motivasi yang kuat, ini ya para pejuang bangsa itu rela berkorban dengan jiwa dan raga. Tadi ya meskipun hanya bersenjatakan bambu runcing dan akhirnya akhirnya berdampak kan terhadap kehidupan kita sekarang, dinikmati oleh masyarakat Indonesia saat ini, yaitu kehidupan yang merdeka seperti itu ya. Dan ini tentunya bisa jadi inspirasi bagi kita semua.
Nah, kemudian ini juga bisa menjadi salah satu tokoh inspirasi kayak gitu ya. Ibu Ibu Susi Pujiastuti kayak gitu ya. Poin pentingnya adalah adanya ketangguhan dan kemauannya untuk senantiasa belajar kayak gitu ya. Meskipun, hanya lulusan sekolah menengah pertama kayak gitu kan, lulus di menengah pertama, tapi tadi berkat ketangguhan dan kemauan belajarnya, beliau bisa berkontribusi gitu ya, menjadi pejabat, menjadi menteri, melakukan terobosan-terobosan, berkontribusi terhadap negara kita kayak gitu. Nah, pentingnya tuh di sini seperti itu ya, pentingnya motivasi, belajar dan lain sebagainya. Kemudian kita juga tokoh yang lain, ini ada Stephen Hawking, mungkin teman-teman pernah mendengarnya. Dia berpendapat ataupun berkata bahwa however difficult life may seems, there is always something you can do and succeed at. It matters that you don't just give up. Ingat, difficult and don't just give up, gitu ya. Siapa sih Stephen Hawking ini? Nah, dia merupakan fisikawan terkenal dari Inggris gitu ya, yang didiagnosis menderita suatu penyakit, yaitu yang membuatnya lumpuh sehingga harus menghabiskan sisa hidupnya di atas kursi roda seperti itu. Nah, tapi dengan berkat motivasinya yang kuat untuk mempelajari suatu bidang yang dia memang sukai, dia mengajarkan kita tentang bagaimana kuatnya mental dan pikiran yang tangguh di dalam tubuh yang meskipun lemah. Artinya, meskipun PJJ, pandemi, dan lain sebagainya, itu bukan suatu tantangan yang tentunya menghalangi kita untuk melakukan sesuatu, bukan seperti itu gitu ya. Nah, teman-teman bisa menyaksikan kisah Stephen Hawking lebih lengkap dalam film yang berjudul The Theory of Everything gitu ya. Barangkali penasaran. Oke, kita lanjut. Nah, poin terpenting adalah mengubah keterbatasan jadi kesempatan. Ingat ya, mengubah keterbatasan yang ada justru jadi kesempatan. Nah, apakah hal ini bisa dilakukan? Tentunya bisa. Khususnya bagi para pelajar kayak gitu ya dalam masa PJJ ini. Yaitu dengan cara kreatif untuk mengakses sebanyak mungkin sumber pengetahuan. Juga bisa dilakukan dengan menghasilkan karya ataupun mengasah wawasan pengetahuan seperti itu ya. Nah, kreatif mengakses sebanyak mungkin sumber pengetahuan ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalkan belajar dari film atau drama. Tadi misalkan terkait dengan motivasi bisa melihat salah satu tokoh inspiratif tadi, menonton filmnya, atau misalkan pengalaman saya itu ingin mempelajari terkait dengan hukum misalkan, terus bagaimana proses hukum itu berjalan dan lain sebagainya, bisa melihat salah satu tayangan film atau drama seperti itu ya. Itu bisa dijadikan sebagai sumber pengetahuan gitu ya, yang kreatif untuk bisa diakses. Belajar bahasa dari musik misalkan gitu ya, dari musik, belajar masak dari video-video tutorial yang ada di kanal YouTube misalkan, kemudian belajar manajemen keuangan dari webinar, seperti itu ya, itu juga bisa dilakukan teman-teman. Ada banyak sekali akses kayak gitu ya, yang bisa diambil untuk pengetahuan kayak gitu ya. Nah, kemudian bisa juga dengan menghasilkan karya, kayak gitu ya. Misalkan membuat video singkat tentang konsep tertentu. Nah, saya ada misalkan konsep singkat video TikTok saya, boleh nanti coba dilihat ya, video TikTok saya kayak gitu. Kemudian ada juga podcast, saya juga pernah membuat sedikit podcast, nanti saya coba sisipkan terkait dengan apa podcast yang sudah saya buat kayak gitu ya. Boleh untuk berbagi dan barangkali bisa memotivasi teman-teman kayak gitu. Lalu juga kalau yang suka nulis gitu ya, bisa dilakukan dengan cara membuat artikel, misalkan membuat puisi kayak gitu ya kalau suka puisi, atau bisa juga dengan ya menulis lagu misalkan, iseng-iseng mau menulis lagu sesuai dengan minat dan bakat tentunya kayak gitu. Nah, lalu mengasah wawasan ini juga bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya mengikuti webinar sesuai topik kegemaran, misalkan ada topik tentang bagaimana menghasilkan uang melalui media sosial misalkan kayak gitu. Ya nggak apa-apa, menambah wawasan ikuti saja kayak gitu kan. Karena kan poin pentingnya belajar tidak harus secara akademis kayak gitu kan. Hal-hal di luar mata pelajaran yang ada di sekolah itu juga bisa kita pelajari. Kemudian mengikuti les bahasa asing secara daring kayak gitu ya. Ada begitu banyak sekali promosi terkait dengan bahasa asing kayak gitu kan. Yang bisa kita lakukan secara daring. Kemudian cobalah untuk menjadi pembicara pada event yang dikuasai kayak gitu ya. Misalkan kamu punya pengalaman terkait dengan media sosial atau membuat kreasi konten apa yang viral gitu ya.
nggak apa-apa coba sesekali jadi pembicara kayak gitu ya, gitu. Nah, jadi poin pentingnya adalah jadilah siswa pembelajar yang jadilah siswa pembelajar sepanjang hayat. Karena apa? Ini, karena sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu. Oke, ingat ya, sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Lalu bagaimana caranya kita bisa bermanfaat? Salah satu prosesnya adalah dengan tetap belajar. Nah, saya harap teman-teman bisa mendapatkan motivasi terkait dengan belajar, menemukan tujuannya masing-masing, dan tetap semangat untuk belajar. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya, saya punya kuis nih. Saya punya kuis, coba teman-teman masuk ke link berikut ini, joinmyquiz.com, lalu masukkan kode 63032646. Nah, saya sudah menyiapkan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi yang sudah saya jelaskan, seperti itu. Nah, saya harap teman-teman paham dan bisa mengaplikasikannya dengan baik seperti itu. Oke, teman-teman, itu tadi pemaparan tentang motivasi belajar di masa PJJ. Saya harap teman-teman bisa mendapatkan motivasi dan semangat kembali untuk memulai kehidupan yang baru, yaitu sebagai siswa kelas 10, meskipun masih berada dalam kondisi pandemi dan melakukan pembelajaran jarak jauh, seperti itu. Oke, saya pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Stay safe and stay healthy. Bye!